Jualan baksonya bisa buka cabang-cabang, usaha jangan polosan, pakai bumbu katanya begitu. Bumbu gimana? Cari orang pinter, sosok hitam gitu ya, tapi tinggi besar gitu. Naon ayeuna kahayang maneh. Saya ingin berjualan, jualan saya ini laris dan usaha bakso saya ini biar cepat melambung. Kalau menu baksonya apa aja Kang Ded? Baksonya tuh bakso tetelan, Mang. Bakso tetelan sama ya, isi yang ada dagingnya gitu, Mang. Ya asetnya banyak, Mang. Ya rumahnya mewah lah gitu ya. Ada dia kebeli rumah mewah, ada kendaraannya aja, ada mobil aja ada 3. Ini ada cacing sama belatung. Dan ada mata. Saya akan sebarkan ke orang-orang kalau kamu tuh pesugihan, kamu yang sedang menembulkan. Berarti istrinya tahu? Ya tahu. Aroma kuah bakso wangi menarik pembeli. Kenyalnya bakso membuat orang mengantri. Tapi dari balik gerobak ramai peminat, terdapat janji gelap dari jalan yang sesat. Semangkuk bakso jadi media penanda tumbal yang akan diserahkan kepada sosok makhluk pembual. Praktek pertukaran nyawa dengan harta ini telah merubah hidup dari kerabat Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa rezekinya melimpah ya. Sobat, hari ini sudah ada narasumber. Namanya Kang Dedi. Pasti semua sudah tahu ya. Gimana kabarnya nih Kang Dedi? Alhamdulillah sehat, Mai. Kemana aja nih Kang Dedi, udah berapa bulan baru ketemu lagi? Biasa aja menjalankan aktivitas sehari-hari berjualan. Jualan ya? Jualan berjualan. Nah, Kang Dedi ini sudah banyak videonya ya. Yang kemarin videonya yang terakhir itu tentang dematerialisasi ya. Dematerialisasi. Ada kabar terbaru nggak tentang hal itu? Pernah ngejalanin lagi, Mai, cuman masih gagal, Mai. Masih batal untuk menjalankan ritualnya. Ketika itu saya ngantuk gitu. Karena kan tidak boleh tidur sama tidak boleh bicara. Puasa bisu sama melek gitu, Mai. Kalau yang pasar gaib itu gimana? Katanya ada rencana mau masuk lagi ke pasar gaib itu ya? Ya itu, rencana yang mau pasar gaib itu ritualnya saya tidak boleh tidur dan tidak boleh bicara. Ya waktu kemarin sempat mau masuk tuh maksudnya menjalankan ritualnya tapi gagal karena saya ketiduran, Mai. Ngantuk lah, gak boleh gitu tuh. Berarti udah pernah dicoba ya Kang? Udah, cuman insya Allah lah tetap masih ada jatah masuk sih. Nanti suatu saat kalau udah ada izin dari Allah saya pasti bisa masuk lagi. Dan Kang Dedi punya kisah di tahun 2015 nih. Katanya tentang kuliner, waduh seru nih. Ini tentang apa sebenarnya Kang Dedi? Iya, Mai, saya mau menceritakan kisah teman lama saya. Dia itu seorang penjual bakso isi. Dimana dia ingin mendapatkan sesuatu kekayaan dari syariat berjualan bakso dengan jalan pintas, Mai. Pesugihan tentunya ya. Pesugihan. Dia ini ritualnya lewat gunung atau apa nih? Iya, dia ritualnya datang ke suatu daerah yang ada di kota Sukabumi, sebut aja Jampang di sana. Melalui teman barunya dia dibawa ke sana, kemudian ditemukan dengan seorang juru kunci di tempat keramatnya. Di suatu daerah yang terpencil. Kang Dedi tahan dulu di situ ya. Dan semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan seperti biasa rezekinya pun melimpah ya. Amin. Buat Kang Dedi juga ya. Amin, amin. Oke, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Dedi.
Ini Mang Ei, dikisahkan pada tahun 2015 itu saya bertemu dengan teman lama saya. Setidak langsung saya bertemu dengan beliau itu tidak sengaja di daerah Tangerang, Banten, Mang Ei. Pada waktu itu saya lagi punya acara ziarah ke suatu makam keramat yang ada di Pulau Cengkir, sebutlah makam Eyang Wali. Kami sama teman-teman kami yang dari Bandung itu rombongan 7 orang. Kita berangkat ke sana, berangkat dari pagi sampai di sana siangan lah. Nah, kemudian saya mampir ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Setelah saya dan rombongan saya selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian saya duduk-duduk sejenak di luar masjid sambil menunggu waktu asar karena kami akan datang ke tempat penjarahan itu waktu asar, Mang Ei. Ketika saya lagi duduk-duduk di luar masjid, di aula masjid, tiba-tiba ada orang yang datang lewat sepintas, dia sambil mandangin saya, kemudian dia melanjutkan masuk ke toilet yang ada di masjid. Rupanya dia juga mau melaksanakan sholat duhur. Setelah berwudu dia mau masuk masjid, kemudian mendatangi saya, Mang Ei. Dia bilang, nyamperin saya, maaf Mas, apakah ini Kang Dedi? Saya bilang, betul. Dan saya pun lupa-lupa ingat, Mang. Mas Adi ya, yang namanya ini udah saya samarkan, Mang ya. Iya, saya Adi. Kang Dedi, saya tuh sebetulnya udah lama nyari-nyari antum, katanya begitu. Waktu tahun-tahun kemarin saya tuh pernah nyari antum ke rumah di Bandung, katanya udah pindah ternyata gitu. Jadi saya balik lagi. Aduh, ada perlu apa? Saya bilang, ya udah lama banget. Yang pertama saya kangen, yang kedua saya punya masalah mah bener-bener pelik. Saya ingat sama Kang Dedi. Ya udah sebentar Kang, saya mau melaksanakan sholat duhur dulu ya, biar tenang kita ngobrolnya. Katanya, saya mau curhat deh, katanya dia begitu, Mang. Dia tuh ketemu Kang Dedi di mana waktu itu? Itu teman lama saya, teman seperjuangan uka-uka, Mang. Rasa kita sih waktu dulu mencari barang-barang bertuah semacam BK, RB, dia punya tim khusus, ya tim di daerah Jakarta dan saya pun di daerah sini. Kita selalu saling bertukar informasi. Berarti dia terlibat di video-video sebelumnya ya, Kang Dedi? Ada sebenarnya gitu. Dia mencari barang bertuah. Misalkan dia menemukan barang asli, misalkan BK atau RB, otomatis dia pun akan dibawa ke saya. Karena ahli dematerialisasi atau pendohiran itu adanya di sini di Cirebon. Orang tua kita itu, orang tua dari pihak saya. Dari Cirebon, cuman sayangnya beliau tidak pernah berhasil, Bang, mendapatkan barang yang benar-benar pure asli itu, alami itu. Hanya dikerjain sama orang-orang mapi-mapi perdukunan saja. Dia keliling Pulau Jawa sampai habis-habisan, Mang. Kasihan dia. Sampai dia minjem uang ke sana ke sini, ke saudaranya, ke teman-temannya. Sampai jual kendaraan, sampai terakhir jual rumah, Mang. Dia untuk membiayai mencari barang-barang tersebut. Sama saya juga dulu begitu, Mang, korban. Jadi kami bisa saling merasakan lah gitu tuh. Setelah dia selesai sholat itu, dia nyamperin saya. Enaknya katanya Kang Dedi jangan ngobrol di sini. Kita bisa cari tempat yang lebih nyaman lah, biar kita bisa sambil ngopi, katanya. Gak enak kalau ngobrol di masjid. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Biarin teman-teman saya yang lain suruh istirahat dulu, karena kita punya jadwal habis asar baru kita bisa datang ke tempat penjarahan. Kebetulan di lokasi itu tidak jauh ada warung kopi, Mang ya, yang memang kelihatan sepi gitu. Kami kesanalah sama Kang Adi.
Cerita dia, Kang Deddy katanya, saya tuh sekarang tuh insya Allah Kang Deddy saya tuh udah tobat. Walaupun saya tidak tahu apakah tobat saya ini diterima apa tidak, kata beliau tuh. Maksudnya tobat gimana? Emang dulu ente belum tobat tah? Bukan Kang Deddy. Kang Deddy belum tahu apa yang pernah saya alamin setelah saya menghilang dari dunia uka-uka itulah. Yang dari peredaran. Di tahun 2005 dia sudah tidak intent lagi gitu tuh ya. Dengan anak-anak dan dengan saya pun lost kontak karena dia pun sudah semakin terpuruk sih. Mungkin dia merasakan habis-habisan tapi hasilnya nggak ada Mang. Setelah itu dia memutuskan untuk banting setir. Dia tidak mencari barang-barang bertuah lagi tetapi dia mulai membangun bisnis barunya. Yaitu berjualan bakso Mang. Dia buat bakso sendiri dengan resep dia sendiri. Kemudian dia mencoba untuk berjualan keliling kampung dengan cara door to door juga itu. Pakai gerobak katanya Mang. Dia mencoba untuk memberanikan diri, mulai usaha dari nol lagi katanya. Di kota Jakarta itu dia keliling. Ya alhamdulillah kalau untuk kebutuhan makan, anak sekolah dan lain-lain sih terpenuhi katanya Mang. Cuman saya ini ada tuntutan dari istri saya. Saya selalu dipres sama istri saya agar saya bisa mendapatkan uang yang berlebih gitu untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan saya. Kata Kang Adi itu. Makanya saya dulu sempat gabung sama orang-orang Kang Deddy juga. Kita mencari barang-barang bertua dengan harapan saya bisa mendapatkan barang asli kemudian dibawa ke Cirebon dan diproses. Kemudian saya kan mendapatkan uang yang banyak Kang ya. Realistis aja kan begitu. Saya bisa beliin istri saya rumah yang mewah gitu. Mobil yang bagus dan lain-lain lah. Tapi toh ternyata memang saya belum ada rezekinya mungkin. Tidak ada bagian dari situ. Ya sudah saya sudahilah untuk mencari barang-barang itu. Akhirnya saya sekarang mau jualan bakso aja lah. Cuman ya itu dia. Istri saya selalu mencambuk saya, katanya masa hidup begini aja, gak bisa kaya dong kita kalau misalkan cuma jualan bakso keliling aja begini. Coba cari jalan alternatif yang lain kayak gimana kek, katanya begitu. Saya kepikiran terus Kang Deddy. Suatu hari ketemulah saya dengan seseorang Kang, salah satu pelanggan bakso saya awalnya sih. Entah kenapa dia ngajak ngobrol sama saya, katanya kalau misalkan mau Mas Adi mau usahanya lebih maju lagi, jualan baksonya bisa buka cabang-cabang, usahanya jangan polosan, pakai bumbu katanya begitu. Bumbu gimana? Cari orang pinter, maksudnya pengelarisan Kang, punya penglaris enggak kamu? Saya mah cukup berdoa aja Kang, Bang kata gitu, di Jakarta kan ya. Saya cukup berdoa aja Bang katanya. Mohon sama Allah gitu aja. Ya saya gak pakai magic-magican lah. Bang Adi bilang. Wah kalau begitu mah ente bisa salah saing dong. Kalah saing nantinya sama yang lain. Harus pakai katanya. Ini orang-orang pedagang itu di sini tuh semua pada pakai magic itu. Ada yang nge-backupnya dari belakang itu tuh orang-orang pintar katanya begitu. Saya pikir-pikir terus intent juga dia tuh sama saya tuh sama dia tuh setiap hari, kadang seminggu 2 kali ketemu sama dia. Nah suatu hari saya putuskan untuk mencari tahu lebih detail lagi katanya. Katakan itu namanya Kang Denny ya, tapi saya samarkan Mei gitu tuh, teman barunya itu. Terus kata Kang Adi, Bang Denny, emang Bang Denny tahu tak jalurnya kalau saya pengen punya pengelarisan biar saya lebih maju usahanya? Ada. Kalau mau saya antar ke tempatnya. Di daerah mana? Di daerah kota Sukabumi. Katakan Jampang lah. So syarat-syaratnya gak terlalu berat Mas. Kalau di sana. Maksudnya gimana? Di sana mah syarat-syarat ituannya cukup 1 hari 1 malam. Paling lama-lamanya 3 malam. Setelah dia keliling bakso, tidak ada kemajuan lah. Itu tuh 2005 tuh dulu baru mulai
merintis baksonya Mang ya. Polosan gak pakai apa-apa. Kalau datang ke tempat pesugihannya itu tahun 2008 Mang. Dibawalah si Kang Adi ini sama si Bang Denny ini ke sana, ke Jampang. Setelah dikasih arahan, katanya di sana tidak berat ritualnya, cuma 3 malam dan siapkan aja, bawa uang aja paling besar paling 500.000. Ente bisa dapat uangnya kan bisa tidak terbatas gitu. Bisa puluhan ratusan juta, bisa miliaran kan begitu. Diiming-imingi seperti itu ya. Serius kata Kang Adi tuh, Bang, serius. Kalau misalkan ente gak percaya, saya ajak ke teman-teman saya yang lain, testimoninya ada. Gitu katanya. Oke deh kalau begitu. Kapan bagusnya di Bang kita berangkat? Ya bagusnya kita berangkat ini menjelang malam Jumat Kliwon. Kebetulan minggu depannya tuh jatuh malam Jumat Kliwon Mang katanya. Jadi jeda 1 minggu ya. Dia punya persiapan juga untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pas hari Kamis paginya berangkatlah Mas Adi sama Bang Denny ke daerah Jampang. Berangkat, dia cerita keadaannya di sana sama saya berangkat, Bang Denny katanya ke sana. Lumayan jauh juga gitu karena pedalaman iya gitu. Lumayan ke sana. Nah, ketemulah saya dengan seseorang. Beliau sebagai juru kuncinya. Saya panggil Abah aja ya. Abah. Nah, bawa ke sana sama si Bang Denny. Ternyata si Bang Denny itu memang dia itu semacam penyalur, kayak semacam marketing, mencari orang-orang yang memang mau pesugihan mah. Gitu tuh. Ke ini nih, ke si Abah itu, dibawa ke si Abah itu gitu tuh. Terus kalau saya bilang kalau si Bang Denny-nya orangnya sugita. Ya boleh dikatakan kaya banget sih enggak, tapi kayaknya orangnya ya berkecukupan, dia punya kendaraan sendiri. Waktu itu dia berangkat sama saya tuh pakai mobilnya dia. Kata dia tuh itu. Kerjanya apa dia, saya bilang. Kalau dia punya toko baju Mas. Itu baju Kang katanya di Jakartanya itu. Ada beberapa toko lah. Ya makanya saya juga ya percaya gitu ya. Saya tersugesti sama Kang Denny. Setelah di sana saya ketemu sama Abah. Kata Abah, kamu jualan apa? Saya jualan basoba. Abah menceritakan di situ, kalau misalkan kamu mau usahanya lebih maju, itu dengan cara yang nanti Abah maksudkan, asal kamu mau menjalankan, Abah jamin kamu akan mendapatkan kekayaan yang cepat katanya, singkat. Tapi ada syaratnya, resikonya memang lumayan gede katanya. Tapi kamu sebelum melangkah lebih jauh harus mateng, harus full. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Abah nggak mau nganter ke sana ke tempatnya, karena tempatnya bukan di sini. Di mana ya nggak jauh lah dari sini, kata Abah tuh. Risikonya apa Bah? Kata Kang Adi tuh. Namanya pesugihan pasti ada pengorbanan, kata si Abahnya tuh. Iya, pengorbanannya tuh apa? Yang pertama kamu harus menyiapkan alat-alat ritualnya. Seperti harus menyiapkan, nanti kita bikin tumpengan untuk dibawa ke sana. Kemudian ayam bulu hitam. Maksudnya ayam camani Bah, karena dia paham juga Kang Adi. Oh bukan, kalau ayam camani itu kan ayamnya semua hitam sampai darah-darahnya. Kalau ini ayam kampung biasa, tapi berbulu hitam. Nah itu, terus siapkan apel jin. Apel jin nanti kita dibelinya di mana Pak? Gampang, nanti Abah ada akses di sini, ada jalur, udah biasa katanya. Sekitar berapa biayanya Pak? Ya kurang lebih 500 ribuan lah katanya biayanya. Abah mah nggak pengen apa-apa dari kamu. Yang penting kamu berhasil. Abah udah merasa seneng, kata Abah tuh begitu. Pasti kamu nggak bakal lupa kan kalau kamu udah berhasil sama Abah. Abah udah yakin karena Abah memiliki apa yang ada di sini nih. Tuh motor pating kelektek, tahu sendiri. Kata dia tuh mobil aja 2 nggak dipakai. Lu sugih Abahnya juga. Itu dari orang-orang yang
tamu-tamu abah seperti kamu katanya. Oh gitu bah. Iyalah bah, saya juga pastilah tidak akan kacang lupa sama kulitnya, kata Kang Adi. Saya pasti ingat sama abah, jasa abah saya ingat terus bah. Ya udah, kalau kamu sudah full, kamu siapkan alat-alatnya. Terus resiko yang keduanya itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan gimana? Biasanya nih harus ada tumbal. Yang ditumbalkan itu saya, bah, atau anak istri? Bukan, katanya. Kalau jalur dari sini itu tumbalnya tuh bebas. Bebas gimana? Bebas, siapa saja yang mau kamu korbankan itu akan diterima. Siapapun, mau orang yang kamu suka, mau orang yang kamu benci, siapapun, yang penting syaratnya harus kenal, ya, tahu namanya. Nantilah kalau kamu sudah full, nanti secara sistem kerjanya, detailnya, nanti abah buka semuanya kuncinya. Yang penting kamu mantapkan dulu hati kamu. Kalau kamu sudah full, sok abah kasih waktu 1 jam. Sok gak apa-apa, santai. Kamu mau ngopi dulu, mau lihat-lihat ke sekelilingnya atau gimana. Emang enggak, katanya. Kamu pikir-pikir yang mantap, katanya begitu. Abah gak mau kerja setengah-setengah gitu. Sambil kita ngopi, dia tuh menceritakan semuanya secara detail. Yang namanya curhat tuh sampai kata orang Sunda bilang apa sih? Sampai kata itai ngorana atau apa? Semuanya diceritain ya? Semuanya tuh iya. Jadi sudah tidak ada yang ditutup-tutupin. Masalah internal dia sama keluarganya disebabkan dari faktor pihak keluarganya. Istrinya salah satunya, dia bisa sampai terpojok gitu kan. Terarah ke pesugihan tersebut dikarenakan penyebabnya gitu lah. Iya. Setelah itu Kang Deddy, saya nggak banyak ngambil nyita waktu lagi. Dalam beberapa menitnya sudah saya putuskan lah bahwasanya dia siap untuk menjalankan ritualnya dan mengambil menerima semua konsekuensinya ya, resikonya seberat apapun. Yang penting saya bisa berubah, saya bisa bisa hidup kaya raya lah. Karena mencari barang uka-uka aja resikonya dia udah habis-habisan. Itu, tapi tidak ada hasilnya. Barangkali dengan cara ini dia bisa mengembalikan semua aset-aset dia yang sudah hilang gitu, Mang Ai. Pikir dia gitu pada waktu itu. Ya, singkat cerita, setelah itu ke si abah kuncinya, ya bah kunci, saya siap menjalankan ritualnya. Kemudian abah mencarikan syarat-syaratnya, Mang. Dia buat nasi tumpeng, beli ayam karena ayam kampung juga nggak susah di situ ya, namanya kampung. Disembelih ayam hitam, tumpengannya disiapkan, apa jinnya pun dia beli di situ. Karena saya kasihin aja lah uang 500 ribunya, abah juru kuncinya yang lebih paham untuk menyiapkan syarat-syaratnya. Setelah itu katanya Kang Adi, abah juru kunci sama Kang Deddy berangkatlah ke tempat ritualnya, Mang. Tepatnya sintru banget gitu lah, Mang. Sintru, angker. Di sana ada pohon asam. Syarat-syarat yang lain seperti kembang kantil, udah disiapkan air kopinya, kayak begitulah seperti ritual perdukunan pada umumnya, Mang ya. Kata Kang Adi, ditaruhlah di bawah pohon asam itu. Bawah pohon asam itu. Nah, setelah itu si juru kunci itu mengeluarkan secari kertas, Mang. Keluarkan secari kertas, di situ ada bacaan mantra. Ini kamu pegang, katanya. Pegang. Nah, tugas kamu harus diam di bawah pohon ini sampai ada seseorang yang datang sama kamu. Maksudnya seseorang siapa? Bah, kata Kang Adi, ya nanti akan datang eyang. Makhluk, bukan manusia yang jelas. Itu kata Bang. Nah, kamu tidak usah takut. Tidak perlu takut kalau kamu udah full. Karena dia tidak akan berbuat jahat sama kamu. Tidak akan menganiaya kamu. Kan dia akan menjadi partner kamu, ibaratnya gitu, Mang ya.
Oh ya udah ya, kamu hafalkan, terus dibaca mantra ini. Kalau sudah hafal, ya sudah disimpan aja itunya si mantranya. Kamu terus wirid mantra itu tuh. Kata Abah Kunci, saya sama teman kami ini Kang Denny mau pulang lagi, mau nunggu di rumah ya. Abah doakan supaya kamu sukses. Kamu jangan sampai lari ya. Kalau kamu sampai lari, kamu batal. Berarti apa yang kita udah siapkan di sini semuanya akan sia-sia. Baik bah, karena Kang Adi itu memang yang saya tahu dari dulu orangnya memang pemberani sebenarnya. Mai, dia full orangnya gitu, nggak suka kepalang kalau kerja tuh. Makanya dia sampai habis-habisan gitu ya. Spekulasinya ya luar biasa lah orang itu tuh. Singkat cerita, Abah dan Bang Denny itu pulang. Nah, saya baca mantra-mantra Kang Dedi di situ. Baca mantra sampai datangnya malam. Sampai sana kan saya sore ya. Malam nggak datang juga. Karena syaratnya mungkin karena saya belum hafal. Saya masih terbata-bata juga baca mantranya, belum konsentrasi mungkin. Jadi sampai malam nggak datang, sampai siang, saya masih di situ karena pikir saya tidak akan kemana-mana sebelum si makhluk itu datang. Saya juga penasaran apakah benar apa enggak ini makhluk datang tuh. Setelah siang itu saya hafal Kang. Saya taruh itu, saya cari kertas mantra, saya konsentrasi untuk memeditasi. Saya baca terus sampai siang, sore, sampai malam lagi. Nah tengah malam beneran. Begitu saya lagi baca mantra sambil memejamkan mata, tiba-tiba datanglah pusaran angin. Angin kayak semacam angin kumbang. Sampai pohon asem yang segitu bedenya, yang usianya mungkin sudah ratusan tahun, itu sampai meliuk-liuk. Sampai bergoyang-goyang badan saya katanya mau. Sama mau kayak semacam mau ketebak angin gitu tuh ya. Goyang-goyang. Kayak mau apalah gitu. Saya kaget di situ. Setelah itu gak lama kemudian datang hujan Mang. Hujan, hujan katanya lumayan besar. Tapi nih yang aneh nih Kang Dedi, baju saya tuh nggak kebasahin. Saya masih dalam keadaan kering. Pikir saya mungkin karena saya ketutupin atau keauban sama pohon asam yang rindang itu daunnya, jadi dia tidak kena basah gitu. Tapi hujan itu nggak lama. Jadi saya tetap konsentrasi, berusaha untuk bermeditasi di situ, menunggu kedatangan sosok makhluk tersebut. Tiba-tiba ada yang manggil nama saya, katanya Mai. Adi katanya, suaranya sambil menggema. Kemudian saya membuka mata saya lihat di depan saya itu seperti ada sosok hitam gitu ya, tapi tinggi besar gitu. Dia mendekati saya, gitu mendekati saya merasa gugup katanya. Jangankan untuk lari, bergerak aja nih, mau mengangkat tangan aja nggak bisa katanya. Terpaku lah, mau ngomong aja nggak bisa. Jadi hanya bisa menatap kosong begitu tuh sama makhluk tuh, sambil mendekati itu makhluk. Dia bilang, kayak gimana Kang Adi makhluknya? Gede tinggi, dari kejauhan sih terlihat hitam, tapi setelah agak dekat itu kayak semacam pakai celana hijau. Kata dia tuh berbulu begitu. Oh, saya bilang itu bangsa bergola yang saya tahu Kang Adi. Kalau bahasa kita sih buto hijau bisa itu tuh. Bangsa jin lah itu Bang ya. Ya dia mendekati saya. Setelah jarak berapa meter saya bilang mendekatnya. Ya sekitar ada sekitar 3 meteran dia. Jadi saya ini tidak bisa menatap mukanya karena tinggi katanya. Gede tinggi. Jadi saya hanya bisa
melihat badannya aja, setengah badannya begini, sampai terpaku katanya, terpukau gitu. Dia tuh. Jadi si makhluk itu berdialog, ngajak dialog sama Kang Adi. Aing datang ka dieu diundang ku maneh. Naon ayeuna kahayang maneh? Naon ayeuna kahayang maneh? Kang Adi itu menjawab tapi dengan bahasa batin, bahasa pikiran, karena nggak bisa ngomong sih secara lisannya. Kalau bahasa kita sih kata Kang Adi, ya Eyang, saya datang ke sini, saya mau minta tolong, saya ingin hidup saya ini berubah, saya ingin berjualan, jualan saya ini laris dan usaha bakso saya ini biar cepat melambung, gitu Mang. Saya ingin merubah kehidupan saya supaya saya bisa lepas dari tuntutan istri saya. Untuk anak saya dan aset-aset yang saya pernah hilang, saya ingin bisa mengambilnya lagi, bisa kebeli lagi gitu Mang. Saya bisa ingin kembali rumahnya tadinya dijual gitu, pengen kebeli lagi. Kayak gitu aja lah, realistis Mang ya. Terus dia berbicara dengan bahasa batinnya, bahasa pikirannya, ya yang syaratnya apa agar saya bisa kaya raya, usaha saya bisa maju. Saya minta kepala setiap tahun, katanya begitu, kata Kang Adi. Jadi si Eyang itu minta kepala setiap tahun. Oh, mungkin yang dimaksud dengan kepala itu adalah tumbal. Dan saya pun mengiyakannya, menyanggupinya. Ya Eyang, saya akan memberikan kepala setiap tahunnya. Yang penting tolong buktikan dulu eksistensimu, kalau bahasa kita ya Mang. Iya, kalau memang kamu bisa memberikan manfaat sama saya, memberikan materi sama saya gitu, kekayaan sama saya, sok buktikan, pasti saya akan memberikan persembahannya gitu, bahasa kita sih. Di bahasa batin seperti itu. Setelah itu hilang dengan sendirinya, menghilang itu makhluk tuh. Ya kata Kang Adi kurang lebih jam 3 subuh kejadian itu, Jadi begitu, mulai setelah saya sama Kang Adi itu sudah habis kopi beberapa gelas malah, dan rokok juga berbungkus-bungkus lah gitu. Dia lama menceritakan sama saya, Kang Adi itu menceritakan sama secara detail. Ya terus dia menceritakan proses yang tadi. Uniknya nih, yang anehnya apa? Yang bikin sugesti Kang Adi ini semakin besar, dia mau pulang ini dibekalin uang sama juru kuncinya. Maksudnya kata saya ke Kang Adi, dikasih uang Kang Dedi saya untuk modal katanya. Berapa? Saya bilang 10 juta. Kasih 10 juta, kata Kang Adi bilang, nanti dulu Bah, ini uang apa Bah? Apakah Abah meminjamkan uang modal buat saya? Enggak, itu uang kamu. Itu uang kamu. Uang titipan untuk kamu katanya. Dari siapa? Dari si Eyang. Jadi saya terima aja. Terima uang asli, ya asli Kang Dedi lah. Memang saya kesana tuh saya modalkan, pikir saya ini saya bisa ngontrak warung. Tapi saya pikir-pikir lagi, udah saya kumpulin dulu lah gitu tuh. Udah kamu gak usah mikirin tentang pengembaliannya. Ini sebenarnya bukan uang saya, tapi uang kamu. Mungkin karena waktu saya negosiasi waktu di sana sama si Eyang, saya pernah menuntut sama si Eyang, kan sempat menuntut. Coba buktikan. Kan begitu, kata Kang Adi itu, saya minta pembuktian. Kalau memang bisa membuktikan, saya akan memberikan persembahan setiap tahun. Mungkin ya itu sebagai salah satu tanda pembuktian gitu. Karena juru kunci sama makhluk itu sudah menjadi sekutu ya, menjadi partner. Orang-orang sakti juga juru kunci itu. Setelah itu Kang Adi ini setelah menerima uang 10 juta kemudian pulang sama Kang Denny ke Jakarta, dan Kang Adi melanjutkan jualan baksonya seperti biasa. Dia mendorong bakso sehari-hari. Cuman yang uniknya, kata Kang Adi bilang, yang biasanya saya jualan bakso itu memang mulai berangkat itu setelah duhur, kadang setelah asar. Dia berangkat setelah duhur, jarak 2-3 jam tuh sudah habis. Dan
setiap kali estimasi dia misalkan bawa bakso sekian kilo, kalkulasinya jadi misalkan 500.000, Adi bilang ketika selesai saya menghitung uang selalu ada lebih uangnya 2-3 kali lipat setiap hari itu. Di situ saya sugesti saya semakin besar Kang Deddy, saya semakin pede lah, kata Kang Adi bilang gitu tuh. Bayangin aja Kang Deddy dari tahun 2008 sampai tahun 2013 akhir saya. Setiap hari saya sampai saya kebeli rumah, saya balik lagi saya beli rumah. Rumah lumayan lah katanya dia tuh. Terus beli kendaraan juga, terus saya beli ruko, warung apa. Sampai saya punya karyawan dari 1, 2, 3 orang. Kalau menu baksonya apa aja Kang Ded? Baksonya tuh bakso tetelan Mang. Bakso tetelan sama isi yang ada dagingnya gitu Mang. Kayak bakso beranak gitu semacamnya. Ya normal banyak dikonsumsi orang-orang kan. Banyak yang produksi bakso seperti itu tuh sebenarnya. Cuman ya kelebihan dari Kang Adi ini, dia baksonya itu memang enak. Nah, terus dibantu sama Ririwa, sama juri gitu. Kadang-kadang kan orang yang makan bakso dibumbui oleh hal-hal seperti itu kalau makan bakso di tempatnya itu enak Mang. Ya saya pahami, tapi ketika dibungkus keluar dari situ itu kurang enak. Biasanya Mang. Udah pasti ya. Biasanya seperti itu Mang gitu. Makanya banyak banget berbondong-bondong itu yang beli bakso yang datang ke warungnya Kang Adi Mang. Berbondong-bondong. Omsetnya tertinggi waktu itu berapa Kang? Dia cerita sampai jutaan Mang, sampai sehari dapat 2 juta, 3 juta. Itu kalau normalnya itu misalkan 500.000. Ini estimasi 500.000, saya bawa 5 kilo misalkan ini jadi uangnya 500.000. Tapi hitung uang di laci itu bertumpuk uang tuh. Harusnya 500.000 ada 2 juta kayak gitu tuh Mang. Jadi dikasih dari makhluk itu. Jadi hanya formalitas aja seolah-olah kalau bakso tuh sebenarnya. Kalau pesugihan kan begitu Mang. Pernah dia ngalami bakso mah tidak habis? Enggak, namanya pengelola tuh enggak selalu harus habis setiap hari. Enggak Mang, biasa aja katanya. Ketika dia berjualan bakso masih sisa tapi uang mah banyak. Begitu. Itu pesugihan gitu tuh. Bahasa penglarisnya ya. Jadi orang menilainya wah hebat Sugi, laris ya dagangnya kan begitu mah, jadi penglaris gitu tuh. Kalau dia istilahnya penglaris dan pesugihan ya gitu tuh. Ada juga yang penglaris biasa yang tidak pakai persekutuan kayak tadi Mang, kayak semacam doa-doa, itu beda lagi jalurnya ya penglarisnya gitu maksudnya. Singkat cerita, ketika datang kewajiban untuk mengasihkan persembahan tumbal itu datangnya setiap setahun sekali di bulan Suro Mang. Dan setiap malam Jumat Kliwon itu sebenarnya dia selalu datang ke sana. Ritualnya tuh ke juru kunci tuh Mang, setor muka lah bahasa kita sih gitu tuh. Setor muka, kemudian sajian lagi, dia siapkan sajian, dipersembahkan ke disimpan di pohon asem itu. Itu setelah itu dia balik tapi enggak diam di situ lagi. Untuk kelanjutannya sih hanya menyimpan mamsa, madya, semacam nasi kuning tumpengan sama bakak ayam begitulah. Dia baca mantra, meditasi sejam, selesai pulang. Ritual setiap bulannya seperti itu. Tapi untuk persembahan tumbalnya itu setiap 1 tahun sekali di bulan Suro. Syaratnya gimana? Kata saya caranya gimana? Kang Adi, kata Kang Adi, syaratnya ini makanya paling simpel Kang Deddy, makanya saya sampai terobsesi, tertarik tuh. Jadi nggak dibikin ribet tuh katanya. Gimana maksudnya? Ya saya ketika mau menumbalkan seseorang, syaratnya itu saya harus 1 kenal, 2 tahu namanya. Itu tidak dibatasi harus anak istri, harus saudara, tidak. Siapapun yang kita inginkan, kalau kita mau mempersembahkan orang tersebut pasti mati Kang. Cuman yang pernah diceritakan oleh Kang Adi itu, kalau setiap orangnya itu dia nggak disebutin Mang ya. Cuman dia menceritakan di tahun pertama orang lain katanya Mang. Orang yang sekampungnya lah. Yang pertama sih yang sekampungnya tuh. Yang mana
tetangga sekampungnya itu selalu melecehkan dia, Mang. Dia yang pertama tuh. Ketika dia mau mengorbankan, katanya dia cukup membuatkan bakso, kemudian dibacakan mantra. Karena si buto hijaunya itu adanya di dapurnya, Mang. Si buto hijau tuh ketika dibaca mantra hadir gitu di dapurnya tuh, di belakangnya dia tuh. Pas kebetulan pada waktu itu si orang itu yang jadi target saya nih, ya tetangga kampung saya nih, dia datang mau beli bakso itu tuh, sambil cengar-cengir senyum-senyum ramah begitu sama saya sudah tahu maksud dia ternyata ujung-ujungnya minta bantuan saya lah, sudah biasa Kang gitu tuh. Saya nggak apa-apa kalau lagi ada sih gitu. Kata Kang Aldi bilang, saya bikin bakso, kemudian saya mantrai, setelah itu saya persembahkan, suruh saya makan, dimakanlah sama dia. Jadi prosesnya begitu, Mang Ai. Setiap orang yang sudah mengkonsumsi bakso yang sudah dimantrai dan dibuatkan sama dia, itu keluar dari situ tidak lama kemudian mengalami kecelakaan, Mang. Jadi nggak kelihatan gitu tuh, kena tumbalnya tuh. Bukan seperti keracunan makanan ya, Kang? Oh bukan, biasa normal, bakso enak gitu. Cuman setelah keluar dari situ, misalkan dia bawa motor di jalan, pelan sama truk, nah sama motor lagi, apa aja ada aja. Mungkin ya sama makhluk tersebut dicelakainya, karena kan tidak terlihat makhluk itu tuh. Kayak begitu, Mang. Jadi ketika saya berjualan udah buka warung, jadi sebelum saya sempat memberikan persembahan, saya tuh dikasih kekayaan, Kang. Saya sudah berlimpah lah, karena tiap hari saya selalu mendapatkan uang banyak gitu tuh, dari keliling bakso itu tuh. Yang paling ngeri kalau menurut Kang Adi nih, itu ceritanya Mang ada teman sekolahnya yang dulu sering ngebully dia. Karena dia tahu Kang Adi sudah sukses, dia mencoba datang ke warungnya. Wah dengan ramahnya dia datang ke baksonya. Bos, gimana bos? Kabarnya ini gini. Begitu, bla 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 bla. Mau mencicipin baksonya, wah kebetulan saya bilang pada tahun 2011 saya bikinkan itu, Kang, bakso, saya mantari seperti biasa. Saya cut dulu karyawan saya bilang, ini anak-anak buat bakso buat bapak itu biar saya aja yang bikin, kamu bikin yang lain-lainnya sama kamu. Ya karyawan terlepas dia paham atau tidak, dia selalu nurut sama saya sebagai bosnya. Saya buatkan, karyawan yang lain membuatkan untuk konsumen yang lain, karena warung saya selalu penuh setiap hari. Saya buatkan itu buat dia sendiri itu. Saya buatkan, setelah saya sajikan sambil ngobrol kecil, kabarnya gimana kayak gitu. Kamu nggak pernah ikut reuni ini itu. Lagi setengah mau jalan makan bakso saya itu, kata Kang Adi bilang, tiba-tiba itu setengah bakso itu dilemparkan sama mangkuknya, sambil bilang begini katanya, ini ada cacing sama belatung dan ada mata manusia katanya, sambil dibuang begitu. Kang Adi kaget, kata saya Kang Adi tuh. Kang Adi melihat apa yang ada di mangkok hanya mie biasa, bukan cacing, bukan belatung, dan bukan mata, bakso biasa. Bahkan udah dimakan setengah gitu. Dan yang lainnya, yang konsumen yang lain pun melihatnya sama. Kata Kang Adi, wah kamu stres ya, kamu salah masuk, kamu harusnya masuk ke rumah sakit jiwa, bukan ke warung saya. Saya ini akan lah Kang Deddy, barangkali ini isyarat-isyarat, saya juga sebenarnya sih nggak enakan gitu tuh, karena memang setelah dimantrai kan itu menjadi target saya gitu. Enggak, saya nggak salah, ini cacing, saya makan cacing. Wah dia sampai
sambil sasah lah kalau bahasa kita mah sasah. Terus orang-orang yang lainnya gimana? Saya bilang, kalau orang lainnya sih nggak peduli ya, karena ngelihatnya memang normal aja, mie seperti bakso biasa aja, bukannya apa yang diceritakan sama teman saya itu yang mau jadi korbannya. Udah saya bilang, saya ke karyawan saya, sini, ini tolong bawa ke rumah sakit jiwa ini nih, rumah sakit jiwa aja. Ini itu teman saya tuh sering ngebully saya mas, gitu tuh kata Kang Adi tuh. Ini saya sebel banget sama orang itu tuh, gitu. Makanya saya udahlah, ini dilewatkan aja, gitu. Dibawa memang sebenarnya dia nggak gila nggak apa, dia marah, hanya dia pulang, itu pulang, udah pulang. Besoknya ada kabar dari teman-teman saya bahwa dia tuh kan, gitu, dan meninggal. Berhasil sudah. Jadi ketika setiap saya memberikan pengorbanan, itu uang tuh semakin bertambah. Jadi kata Kang Adi tuh, di laci itu yang nominalnya biasanya 50% itu menjadi 100% gitu tuh. Itu kuotanya tuh bertambah aja. Nah di tahun 2012-nya, tahun kemudiannya, itu adik ipar saya, karena saya pun sebel sama adik ipar saya yang selalu mendoktrin istri saya supaya banyak tuntutan terhadap saya korbankan juga Kang Dedi. Kata Kang Adi bilang, matilah itu adik ipar saya. Itu matinya di mana? Bukan celaka, itu terpleset di warung bakso saya. Setelah makan dia masuk ke toilet, keluar dari toilet terpleset, mati di situ. Istri saya nggak terima Kang. Itu saya udah mulai, istri saya sudah mulai berontak sama saya. Kalau Kang Adi tidak bisa mengembalikan adik saya, kata istrinya, saya akan sebarkan ke orang-orang kalau kamu tuh pesugihan, kamu yang sedang menembulkan. Berarti istrinya tahu? Ya tahu, ya kan tahu, banyak kan cerita, tahu. Makanya istrinya saya terserah lah. Makanya saya tuh kesel banget. Segala konsekuensi resiko saya harus nanggung. Istri saya yang enak-enak, kan begitu. Jadi itu tuh saya nggak masalah. Saya demi anak istri saya nggak apa-apalah, mangga itu nyenengin dengan cara apapun tuh. Saya udah membuktikan semua pengorbanan saya, kan gitu. Kasihan juga kayak gitu. Logikanya kan orang yang udah mati gimana saya mau bisa mengembalikan? Saya harus datang ke si Eyang, ke makhluk tersebut, jangan diambil adik saya sih, bahasanya gitulah. Kata Kang Adi tuh, istrinya nuntut ke Adi tuh, jangan adik saya, yang lain aja. Tapi saya udah kadong, dia udah terlanjur, udah mati. Nah di situ makanya mulai ribut. Saya pikir-pikir, ya udahlah, saya mau sudahi aja nih. Saya pesugihan saya ini nih. Wah, saya udah mulai nggak harmonis di situ, meskipun harta saya banyak melimpah, itu istri saya sudah terpenuhi semua kebutuhannya, tapi tetap aja masalahnya lebih besar lagi Kang Dedi di situ. Saya kan nggak nyaman, saya udah jalan pulang ke rumah gitu. Nah saya pun berjualan juga, cuman karyawannya saya mantau aja dari jauh, dari luar. Saya bingung situ. Jadi kata orang Sunda, bingung temagi tungtung lah, mau disudahi gimana enggak gimana gitu. Tapi pernah juga katanya saya mempersembahkan seseorang, tapi seorang itu tidak apa-apa Kang. Jadi mantul kalau bahasa kita sih. Mungkin dia punya penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya saya yang sakit Kang. Saya pernah ngalamin sakit. Sama Kang Denny dibawalah ke sana. Ke Abah Jeruk Kunci. Ternyata memang ada gesekan, maksud gesekan tuh dia salah sasaran, katanya begitu. Setelah si juru kuncinya dialog lagi sama makhluknya, sama si Eyang itu, terus dia melakukan ritual persembahannya lagi, dan orangnya kena, keambil, jadinya sembuh gitu. Sempet jalan berapa tahun Kang? Di tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 6 tahun. Berarti 6 orang yang udah jadi tumbalnya dia tuh, 6 korban. Karena di tahun berikutnya dia sudah insaf Mang, kan gitu. Jadi nggak ada dari keluarganya yang jadi tumbal? Ada. Ya yang terakhir kan anak bungsunya. Yang terakhir itu anak terakhirnya yang meninggal. Makanya dia merasa berdosa banget gitu tuh.
Kalau yang terakhir itu sebenarnya bukan disembahkan sama dia, Mang. Sebelum datang kematian anaknya, dia sudah ingin memutuskan, tapi tidak bisa caranya memutuskan, dan perjanjiannya kan tetap berlaku. Dia malah datang ke juru kunci, ke Abah Kunci, bahwa dia ingin menyudahi. Saya ingin menyudahi aja, Abah, katanya. Kalau kamu ingin menyudahi, memutuskan tali pesugihan ini, resikonya biasanya kalau enggak kamu, anak, istri, sama orang tua. Begitu. Kalau kamu siap ya terserah. Pikir saya mah yang mau diambil tuh saya. Kata Kang Adi tuh, saya sih udah skeptis, istilahnya tuh udah putus asa, Kang. Jadi saya mah udahlah. Saya udah memberikan semuanya sama keluarga saya. Saya pun hidup begini aja lah, nggak apa-apa sok. Saya udah siap lah dengan resikonya. Saya aja lah yang ini. Tapi takdirnya berkata lain. Malah yang meninggal tuh anak saya, yang paling saya sayangi, Kang Deddy. Usia berapa? Ya anak bungsu saya usia 3 tahun. Punya anak 3. Proses meninggalnya sakit. Tiba-tiba sakit panas gitu. Dibawa ke rumah sakit tidak tertolong. Saya ingat, saya yakin banget, kata Abah Kunci, nanti kalau nggak diambil kamu, istri kamu, anak kamu, atau orang tuh, anak saya yang meninggalnya. Berarti kan memang bukan real meninggal dari sananya, dari takdirnya. Anak saya yang diambil sama makhluk kurang ajar itu, gitu bilangnya, atau Kang Adi tuh. Jadi sebelum dia ketemu dengan orang yang bisa memutuskan, yang bisa menaklukkan si Eyang itu, si makhluk itu, ya tetap akan terjadi korban-korban berikutnya. Makanya dia ingin mencari saya karena dia tahu akses jalur saya punya atau mempunyai kenalan orang tua yang memang keilmuannya bisa gitu menetralisir hal-hal seperti itu. Dia dulu paham seperti itu, Mang. Setelah dia curhat semuanya, intinya nih nyari saya ini dia ingin diajak ke seorang kiai yang bisa memutuskan hubungan dia sama makhluk tersebut, karena dia selalu dikejar-kejar. Adapun masalah usaha baksonya dan semua aset-asetnya yang dipegang sama istrinya, dia udah udah cerai sama istrinya. Kata Kang Adi, alhamdulillah untung saya sekarang bisa ketemu Kang Deddy. Saya udah lama cari-cari Kang Deddy. Sekarang secara tidak langsung, secara kebetulan saya ketemu di sini gitu, di masjid itu. Kang Deddy sekarang ada acara mengujarah, mangga nanti dilanjutkan jarah dulu, dan boleh nggak kalau saya ikut jarah. Yang penting saya mau minta tolong sama Kang Deddy, tolong antar saya lah ke kiai yang pernah diceritakan dulu sama Kang Deddy itu, sama gurunya. Ya singkat cerita, setelah saya jarah, akhirnya saya jarah, terus dia pun ikut jarah juga ke makam keramat. Setelah pulang dari jarah, saya langsung dibawa ke Kerawang, ke Abah X yang pernah dulu saya ceritakan di dematerialisasi itu, pendohiran maksudnya, dari dematerialisasi itu saya bawa karena guru saya Abah Ek itu saya sudah tahu banget kredibilitasnya ya, Mei, dan kemampuannya. Singkat cerita bawa ke sana si Kang Adi itu, kemudian Kang Adi juga datang ke sana curhat sama seperti ke saya, Abah, dan Abah pun sudah paham. Kata Abah, tenang, kamu jangan takut. Kalau kamu sudah berniat benar-benar full ingin taubat nasuhah, Allah Maha Pengampun. Allah tuh Ghafurur Rahim. Bohong kalau ngomong musyrik itu tidak ampunannya. Benar kalau kemusyrikannya dibawa mati itu tidak ampunannya di sana di akhirat. Tapi kalau selama nyawa masih ada di kandung badan gitu, masih hidup kita, terus kitanya taubat nasuhah, ya Allah Ghafurur Rahim. Kata Abah tuh, dikasih support seperti itulah, Mang ya Bah. Dan adapun masalah kekayaannya itu kalau misalkan jalur seperti dia tidak bisa hilang, Mang karena apakah sudah ditebus dengan pengorbanan. Masalah nanti bangkrut tidaknya itu tergantung pengolahan kita sendiri secara realistis saja. Kesananya sih manajemen kita sendiri. Kalau manajemen kita salah ya nanti ya bisa bangkrut. Maksudnya tidak diambil lagi sama seperti pesugihan yang lain tuh kalau jalur dia seperti itu, Mang katanya begitu. Dan semua asetnya itu yang mengelola tuh istrinya. Jadi hitung-hitung katanya saya ngasih buat istrinya karena anak-anaknya semua ikut sama istrinya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa terbebas. Kalau saya sudah putus garis perjanjiannya dengan si makhluk tersebut, maka
anak istri saya pun yang lainnya akan aman. Pikir dia begitu. Setelah itu singkat cerita sama Abah dimandiin, mandi tobat itu dia harus memakai baju yang paling dia senangi, dia sayangi gitu kan. Baju tersebut dimandiin dengan secara syar'i ya. Mandiin, setelah itu syaratnya setelah mandi harus tirakat selama 40 hari. Taqarrub ilallah gitu, memperbanyak istighfar. Seperti itu aja, sholat tobat gitu tuh. Kang Adi ini disuruh tirakat menjalankan puasa selama 40 hari. Dan saya pun melanjutkan aktivitas saya untuk pulang ke Bandung pada waktu itu gitu. Jadi Kang Adi ini selalu intens sama Abah. Intens langsung komunikasi sama Abah. Jadi setelah itu saya belum bertemu lagi sama beliau, cuman hanya melalui telepon aja. Saya tanya kabarnya gimana. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dedi. Sekarang saya udah enakan. Yang hawa berat yang tadinya saya rasakan tuh sudah hilang, kata dia tuh. Dan saya pantau anak istri saya pun baik-baik saja, dan jualan baksonya masih berjalan begitu. Cuman yang tadinya di laci selalu ada uang yang berlebih kan tidak ada begitu, normal-normal aja gitu. Saya juga udah tamat katanya melaksanakan ritual puasanya, dan saya pun kayaknya akan pindah domisili ke Surabaya, akan melanjutkan usaha baksonya di sana di Surabaya, dan sampai sekarang begitu. Dan dia pun sudah nikah lagi sama orang sana. Begitu Mai. Kang Dedi, itu aset yang dia punya dari pesugihan apa aja tuh? Ya asetnya banyak Mang. Dia punya banyak gerobak bakso. Kalau rumah mewah sih, ya rumahnya mewah lah gitu ya. Dia beli rumah mewah, ada kendaraannya aja, ada mobil aja ada 3, mobil bagus, motor apa, terus karyawannya semua dikasih inventaris motor juga gitu. Ya lumayan banyak Mang. Dia punya berapa cabang Kang? Dia punya 4 cabang nih dulu katanya. 4 cabang di Jakarta itu, 4 cabang. Semuanya dikasihin ke istrinya? Diambil semua, diakomodir sama istrinya, karena dia tuh takut banget, kalah banget sama istrinya. Dan sampai dia masuk, jangankan dia terjerumus pesugihan, sebelumnya aja dia ikut-ikut sama golongan kita cari barang-barang bertuah itu kan karena tuntutan dari istrinya juga. Itu dorongan, karena ketika istri meyakini ini bisa menghasilkan uang banyak, kamu harus jalanin gitu. Oke Kang Dedi, ada kabar terakhir nggak tentang istrinya Kang Adi? Menurut kabar dari Kang Adi, jadi tidak ada ngefek. Jadi kalau bakso itu tetap berjalan. Pikir saya sama kalau orang udah pesugihan, ketika sudah selesai si hartanya diambilin lagi sama bangsa jinnya gitu ya. Kalau ini enggak, karena sudah ditebus. Setiap tahunnya itu kan mempersembahkan tumbal ya. Cuman yang tadinya dia berlimpah, setiap hari mendapatkan uang, ya hanya normal-normal saja. Gitu aja Jadi lebih ke warisan untuk istrinya ya? Jadi warisan, yang enak itu kan istrinya yang sama anaknya. Nah makanya dia nggak masalah ya, yang penting masih dinikmati sama anak istrinya dia. Kata Kang Adi bilang begitu. Saya akan merintis lagi sekarang secara normal di sana di Surabaya. Kang Dedi, kalau Kang Adi ini omset terbesarnya itu berapa? 5 jutaan katanya 5 jutaan. Dari satu cabang? Dari satu cabang gitu tuh. Makanya dia hidup mewah lah. Sayang sekali ya Kang Dedi nggak tahu proses pemutusan dari Kang Adi ini. Iya karena sifatnya privasi juga sih. Saya pikir kan saya juga kan punya kegiatan sendiri juga ya, aktivitas sendiri yang harus kita tetap jalankan, tidak boleh ditinggalkan. Makanya saya balik kanan pulang melanjutkan aktivitas, sementara Kang Adi dia terus intens dengan Abah X yang ada di Karawang itu sampai selesai semuanya, alhamdulillah. Itu aja. Oke Kang Dedi, ada pesan nggak untuk Sobat Malam Mencekam yang berjualan kuliner? Ada pesan atau tips? Jadi cara berdagang itu harus seperti apa baiknya gitu Kang? Iya, kalau edukasi dari saya sih, kita semuanya jangan sampai terjerumus seperti apa yang dialami Kang Adi ya. Kalau kita mau mencari pengelarisan, kan masih ada jalur lain yang dari jalur putih seperti jalur doa gitu kan. Kita tidak lepas dari syariat Islam gitu aja sebenarnya. Seperti kita lebih baik perbanyak sholawat, terus
membacakan surat Al-Hajj itu gitu kan, untuk berjualan kan ada. Mungkin orang Banten udah pada tahu mendawamkan surat Al-Hajj itu dijamin. Surat Al-Haji dari manapun, dari setiap penjuru maka akan datang. Kang Deddy berjualan seperti itu caranya ya? Ya mungkin alhamdulillah caranya begitu. Cuma alhamdulillah mungkin dari situ juga saya selalu mendawamkan surat Al-Hajj. Itu aja kalau untuk mengelaris. Wa azin pinnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli ajin amik. Itu kan ada dalam Al-Qur'an surat Al-Haji itu untuk orang Banten tuh, orang Banten biar pada tahu nanti dilihat tuh. Itu ilmunya, orang Banten menyarankan seperti itu jalur putih. Wa azin pinnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli ajin amik. Jadi haji itu dari mana-mana pada datang. Juru dunia loh. Benar nggak? Kan surat Al-Haji, haji mau orang Amerika, mau orang Prancis, mau orang manapun datang ke Mekah selama dia Islam, kan begitu. Dari Allah akan menggerakkan semua makhluknya dari segala arah penjuru untuk datang ke tempat itu, kan begitu. Tuh kalau menurut saya sih daripada harus minta tolong sama buta hijau ya, gitu. Mantap sekali ya saran dari Kang Deddy. Dan Kang Deddy terima kasih ya. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.